Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solid dan solihah? Gimana cara jawabnya nak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada ulangi lagi ya. Apa kabar anak-anak yang solid dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya nak, hampir 1 tahun kita libur ya. Hari ini bisa bertemu kembali dengan pelajaran PAI dan tetap bersama Pak Riko. Hari ini anak-anak, sebagai pertemuan pertama kita akan belajar materi PAI kita kali ini dengan bab ke-6, yaitu tentang sifat terpuji. Baik ya anak-anak, sekarang silakan buka buku PAI-nya. Halaman 85. Silakan persiapkan buku PAI kita pada hari ini. Silakan buka buku PAI-nya pada halaman 85 ya. Lalu dilanjutkan dengan 87, bab ke-6 tentang sifat terpuji. Sifat terpuji itu apa aja? Banyak ya, ada jujur. Situ ada apa lagi? Ada hormat sama orang tua, ada amanah, ada banyak pokoknya lah ya. Nanti hari ini kita akan belajar tentang materi PAI, yaitu tentang jujur. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, sifat terpuji itu ada banyak. Itu ada apa saja tuh yang ada di buku di halaman 85 tuh. Satu, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua atau guru. Lalu ada amanah, ada banyak lah ya. Namun sebelum belajar, marilah kita buka pembelajaran PAI kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya, kita mulai materinya. Nah, materi pertama kita hari ini yaitu tentang jujur. Ayo, siapa yang suka jujur? Baik sama orang tuanya, maupun sama teman, maupun sama guru-gurunya. Usahakan selalu bersikap jujur. Oke, kita lihat ya materinya. A. Jujur. Kejujuran merupakan perilaku yang sangat mulia. Oleh karena itu, semua agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat jujur dalam setiap perkataan maupun dalam setiap perbuatan. Jadi jujur itu bukan hanya ucapan, tapi juga perbuatan ya. Jujur berarti berkata yang benar dan sesuai antara lisan atau ucapan dengan hati kita masing-masing. Jadi apa yang diucapkan oleh lisan kita itu sesuai dengan apa yang ada di hati kita, atau sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Jangan sampai apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang di hati kita, atau yang tidak seperti halnya kejadiannya, atau tidak seperti apa yang terjadi. Itu sama saja dengan bohong atau berdusta, dan itu hukumnya berdosa. Lanjut ya. Secara bahasa, jujur dapat berarti perkataan yang sesuai dengan realita dan keadaan yang sebenarnya. Dalam agama Islam sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu berperilaku jujur. Selain itu, Rasulullah SAW juga menekankan bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan dan memberikan ketenangan jiwa. Benar sekali, kalau kita sering bohong, biasanya itu kita sering gelisah, gitu ya, takut ketahuan bohongnya ya. Tapi kalau kita jujur, insya Allah kita akan menjadi lebih tenang. Sekarang ada pertanyaan, Pak, emang apa iya sih Allah memerintahkan kita untuk jujur? Tuh, coba lihat di situ, halaman 90, ayat Al-Quran tentang jujur. Al-Quran mengajarkan agar kita berperilaku jujur dan bergaul dengan orang-orang yang jujur sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kebacakannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Itu menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa kita harus selalu bersifat jujur, selalu berperilaku jujur, dan bertemanlah dengan orang yang jujur. Karena mengapa? Agar kita mendapat ketenangan, agar kita juga dapat membawa kebaikan kepada orang lain. Nah, itulah mengapa pentingnya berperilaku jujur. Misal nih, kita disuruh belajar. Adik, sana belajar di kamar. Nah, usahakan kita jujur, kita benar-benar belajar di kamar. Bukan main HP, bukan main Mobile Legend, bukan main Free Fire gitu ya. Tapi benar-benar digunakan untuk belajar ya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Baik, lanjut ya. Materi akibat buruk berbuat curang itu berkaitan dengan pelajaran dari kejujuran Ka'ab bin Malik yang terdapat pada halaman 91. Sengaja Pak Riko lewatkan biar anak-anak nanti di rumah bisa membaca kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang sahabatnya ya. Nanti anak-anak silakan baca di rumah pelajaran tentang kejujuran dari Ka'ab bin Malik dan akibat buruk berbuat curang. Langsung aja hari ini Pak Riko lompatkan ke memelihara sifat jujur ya. Lanjut ya. Memelihara sifat jujur, apa yang harus diperbuat agar terhindar dari malapetaka besar akibat kebiasaan berbuat curang atau akibat biasa kita berbohong? Jawabannya adalah tetaplah jujur, tetap jujurlah dalam keadaan apapun. Caranya ada dua ya. Nah, apa saja yang menjadi cara-caranya Pak? Coba lihat bukunya halaman 93. Caranya ada dua. Yang pertama, selalu berbuat jujur. Ya kan? Sifat jujur merupakan hasil dari pembiasaan. Tuh dengar, kalau kita sudah terbiasa dengan bersifat jujur, insya Allah nanti berbohong pun kita akan bisa dikatakan tidak akan pernah berbohong karena kita sudah membiasakan diri kita untuk selalu berkata jujur. Seseorang yang melakukan kejujuran dan terus menjaga kejujurannya, dia akan disebut sebagai orang yang jujur. Pembiasaan ini harus dilakukan dengan pembicaraan lisannya, tekadnya, pergaulannya, janjinya, dan penampilannya. Lihat tuh, ciri-ciri orang yang jujur. Nomor satu adalah lisan atau ucapan. Orang yang jujur, lisannya selalu pembicaraannya benar. Orang yang jujur itu akan selalu berbicara tentang kebenaran. Dia tidak akan pernah berbohong. Nomor dua, tekad. Jika bertekad untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dia tidak ragu-ragu dan pantang menyerah. Jadi orang yang jujur itu punya tekad yang kuat, tidak pernah menyerah dan pasti dalam melakukan sesuatu, tidak penuh dengan keraguan-raguan. Nomor tiga, pergaulan. Bisa dipercaya dalam pergaulannya dengan tidak berbohong atau menipu. Betul sekali, orang yang jujur itu susah untuk berbohong dan susah untuk menipu karena dia terbiasa dengan kejujurannya. Nomor empat yaitu janji. Jika berjanji, dia akan selalu menepati janjinya, bukan mengingkari janjinya. Ya, jadi orang yang jujur itu akan selalu tepat janji. Misal dia ada janji sama temennya, hari ini kita belajar bersama ya di rumah si A gitu. Kalau orang yang jujur, dia pasti akan menepati janjinya karena dia merasa bersalah jika tidak menepati janjinya. Tapi kalau orang yang terbiasa berbohong, biasanya dia akan mengingkari janjinya dengan berbagai macam alasan. Nah, itulah mengapa harus selalu bersifat jujur. Nomor 5 adalah penampilan. Penampilannya wajar dan tidak mengada-ada, sederhana ya. Nomor 2, yang pertama tadi selalu berbuat jujur. Yang kedua yaitu berteman dengan orang-orang yang jujur. Akhlak seseorang banyak dipengaruhi oleh akhlak teman-temannya. Benar sekali, jika kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi
baik. Tapi kalau kita berteman orang yang buruk, kemungkinan besar kita akan menjadi buruk. Makanya pilihlah teman yang baik. Jika kamu ingin menjadi orang yang jujur, carilah teman yang jujur. Insya Allah kamu akan terpengaruh sehingga menjadi orang-orang yang jujur pula. Sebaliknya, jika berteman orang-orang yang biasa berbohong, kamu akan terpengaruh untuk selalu berbuat bohong. Jika kita sering berteman sama teman yang bohong, lambat laun atau cepat atau lambat kita juga akan sering ikut berbohong. Makanya jangan suka berteman sama orang yang bohong. Insya Allah anak-anak kelas 4 abad rasa semuanya jujur-jujur lah ya. Sama seperti ketika kamu ingin menjadi orang yang pandai, bertemanlah dengan orang yang pandai. Kamu akan mudah meminta tolong agar dia menjelaskan pelajaran yang belum kamu pahami. Sebaliknya, jika berteman dengan orang yang malas, kamu akan terbawa malas juga. Kalau kita mau pintar, maka bertemanlah dengan orang yang pintar. Kalau kita mau bodoh, ya berteman aja sama orang bodoh. Makanya di situ teman atau sahabat itu berpengaruh. Kalau kita berteman sama orang yang jujur, kita akan ikut jujur. Tapi kalau kita berteman sama teman-teman yang suka bohong, cepat atau lambat kita juga akan pasti sering bohong tuh ya. Lanjut, di bawahnya ada apa tuh? Sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Pada kebacakan ya. Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW adalah jujur dalam segala urusan. Orang Quraisy menyebutnya adalah as-sadiq, yang artinya orang yang jujur, dan al-amin, orang yang dapat dipercaya. Salah satu bukti kejujurannya adalah, atau kejujuran dari Rasulullah adalah orang-orang musyrik Quraisy menitipkan barang-barang berharga mereka di rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika hijrah ke Madinah, beliau menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang titipan mereka. Uniknya, orang-orang yang menitipkan barang di rumah Nabi ketika itu umumnya belum masuk Islam. Seorang tokoh Quraisy bertemu dengan Abu Jahal di Mekah. Dia berkata, "Wahai Abu Hakam, di sini tidak ada orang lain kecuali aku dan engkau. Aku ingin engkau jujur atas nama Allah. Apakah Nabi Muhammad itu benar atau berbohong dalam dakwanya?" Abu Jahal mengatakan, "Demi Allah, Muhammad adalah orang-orang yang benar. Muhammad adalah orang yang benar dan tidak pernah berbohong." Abu Jahal mengikuti kejujuran Rasulullah meskipun memerangi dakwanya. Memang Abu Jahal ini mengikuti kejujurannya Rasulullah, dia mengikuti, tapi dia tetap memerangi dakwanya Rasulullah ya. Nah, dari kisah tersebut dapat kita mengambil pembelajaran bahwa Nabi Muhammad SAW itu berarti adalah orang yang jujur. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbohong. Bahkan sekelas Abu Jahal pun mengakui kejujuran dari Rasulullah SAW, bahkan diikuti sama Abu Jahal, walaupun mestinya dia memerangi dakwanya Rasulullah. Nah, dari kisah itu dapat kita ambil hikmah bahwa Rasulullah itu jarang sekali berbohong, bahkan tidak pernah berbohong. Rasulullah itu selalu berkata jujur, dan kita sebagai umatnya harus selalu meniru apa yang menjadi sifat dari Rasulullah SAW. Kita harus selalu bersifat jujur, meniru Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Biar ingat, jangan suka berbohong. Ada lagunya tuh, kalau suka bohong digigit anjing ompong. Nggak kebayang tuh ya. Nah, makanya dari situ selalulah bersifat jujur ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah telah sampai kita pada akhir pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, tetap yang terpenting, tetap jaga sholat 5 waktu. Nah, jangan lupa buku hariannya tetap diisi ya. Materi hari ini tetap diisi dalam buku hariannya. Sholat 5 waktunya jangan lupa juga ditulis di buku hariannya ya. Untuk pekan ini belum ada penugasan soal dari Pak Riko. Insya Allah pekan depan akan ada materi tentang bab sifat terpuji lagi, dan akan ada latihan soalnya juga ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Sekian dari Pariko akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.